Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi semuanya. Bertemu kembali di Indahnya Berbagi yang akan tayang rencananya nih setiap pagi Selasa bersama wanita-wanita perempuan-perempuan hebat yang memberi manfaat untuk umat. Nah, channel ini kami dedikasikan untuk perempuan-perempuan Indonesia dalam wadah komunitas sahabat cahaya sebenarnya. Nah, jika Anda teman-teman ingin bergabung, caranya mudah. Silakan klik bit.ly/daftar sahabat cahaya. Isi data diri Anda dan kita harus kompak nih, siap saling mengoptimasi, bersinergi, dan kolaborasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin sharing, berbagi skill, pengalaman, resep masakan, merawat tanaman, dan apapun itulah, whatever, silakan menghubungi admin di 0811 11 12 11 73. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani seorang perempuan pengusaha, mompreneur, aktivis One Day One Juice, juga seorang businesswoman. Jadi walaupun emak-emak tetap gaul dengan kaum milenial. Jadi tidak a priori dengan yang namanya bersentuhan dengan digital. Jadi akrab. Bahkan Cing Denny ini bisa menggali potensi diri teman-teman dengan hal fenomenal. Jadi menemukan satu sistem approach ilmu yang ditemukannya bernama Talau Secret. Boleh perkenalkan diri dulu, Cing Denny, kepada sahabat cahaya semuanya. Silakan. Oke, makasih Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Cing Denny. Untuk profesi, saya lebih bangga dengan profesi hamba Allah aja. Saya ibu dari 3 anak, alhamdulillah dipercaya melahirkan 3 orang anak. Dan saat ini aktivitas saya lebih banyak di rumah. Namun meskipun di rumah ya kita tetap harus berpenghasilan, ya kan? Mungkin sekian, Oma, perkenalannya. Itu dulu ya. Oke, Ya. kita masuk saja ke bincang-bincang singkat kita pada kesempatan ini. Sebenarnya Cing Denny bidang usahanya sekarang apa nih yang lagi digeluti, yang menghasilkan cuan digital tadi? Saat ini saya tuh lebih aktif ke yang menghasilkan dari digital, mudah dan cepat kembali modal, dan juga cepat memberikan keuntungan gitu. Sehingga saya masih bisa memanfaatkan waktu untuk peran kita sebagai wanita, ya, peran saya sebagai anak, peran saya sebagai ibu, peran saya sebagai istri gitu. Jadi yang di era digital ini memang kita sebagai wanita harus harus mau gitu menerima perubahan, mau belajar gitu bagaimana untuk tetap berpenghasilan, namun kita masih memiliki waktu yang luang untuk membersamai keluarga, untuk ya itu tadi menjalani peran-peran kita sebagai wanita. Nah, sementara kan kita ini sebagai wanita itu memiliki 7 peran ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah masuk kelas 7 perempuan. Nah, 7 perempuan. Nah, di situ kami, Oma juga ikut belajar. Di situ kami dikasih tahu ya atau mendapatkan ilmu bahwa ternyata sebagai perempuan kita tuh memiliki 7 peran. Peran sebagai hamba, sebagai personal, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, kemudian sebagai support sistem lingkungan, dan sebagai wanita yang berpenghasilan gitu. Nah, tentu saja kita mesti urutkan dulu dari awal, dari yang pertama ya, sebagai hambanya, sebagai personalnya gitu kan, kemudian sebagai anaknya, bagaimana kita meluangkan waktu dan berbuat untuk bisa berbakti kepada orang tua gitu kan, kemudian juga peran kita sebagai pasangan, sebagai ibu gitu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya juga menjadi wanita yang menghabiskan waktu lebih banyak di luar, berangkat kerja pagi, kemudian pulang sore hari, dan sampai-sampai kan hak anak, hak waktu untuk anak-anak itu kan terabaikan. Namun ya karena kondisi ya kan, ya kita perlu mencari tambahan cuan gitu kan, mau nggak mau kan kita harus keluar gitu. Banyak juga dari wanita-wanita yang lain mereka berpendapat, ya saya sekolah tinggi, saya punya titel, saya punya pendidikan, jadi saya harus memanfaatkan ilmu saya sehingga saya harus bekerja keluar gitu. Nah, jika
kitanya tidak mampu untuk menyeimbangkan dari peran-peran kita itu, sehingga kan sering terjadi konflik bukan ya Oma ya, apa sih kalau ya lebih banyak tuh wanita-wanita gitu ya, emak-emak gitu cenderung stres gitu, merasa udah waktu 24 jam itu kok nggak cukup gitu. Saya harus bekerja, keluar rumah, saya harus di rumah memberikan kasih sayang dan pendidikan ke anak-anak, dan harus menjadi istri yang baik untuk suami gitu kan. Sehingga terjadilah berbagai macam konflik di dalam dirinya sendiri, kemudian stres, dan alih-alih orang di sekitar sering menjadi sasaran luapan emosi yang nggak stabil gitu. Gitu Oma, kepanjangan ya. Enggak dong. Ternyata memang kita sebagai istri, sebagai hamba, sebagai personal itu punya tugas dan kewajiban masing-masing ya. Jadi harus mengerti fungsi dan ya kayak tadi kalau sebagai ibu gimana. Ternyata kalau selama ini sudah banyak waktu yang terbuang, sekarang sudah bisa dimanfaatkan di rumah saja gitu. Tapi juga tetap menghasilkan cuan. Nah ini yang menariknya. Nah mau nanyanya gini. Itu apakah bisa dilakukan sendiri atau harus merekrut orang lain gitu untuk supaya menghasilkan cuan? Jadi kan gini, untuk digital ini namanya juga digital ya, dengan jaringan internet ini sebenarnya sangat banyak peluang yang bisa kita lakukan dengan adanya fasilitas internet saat ini gitu, dengan semua serba digital gitu. Tentu saja ya kita bisa dapat lakukan dari rumah. Namun kan sering kita lihat ibu-ibu yang oke, saya bisnis online gitu. Tapi tetap ada merasa kelabakan gitu karena harus balas chat ya kan yang sudah numpuk, terus harus upload apalah produknya atau apa segala macam kayak gitu. Masih tetap kelabakan gitu. Makanya saya cari dan mencari apa sih ini peluang digital gitu kan, cuan digital yang bisa waktunya itu kita hanya untuk melakukan itu hanya sedikit, sehingga untuk hal-hal lain kita bisa memenuhi kewajiban kita gitu kan. Salah satu contohnya awalnya dulu tuh saya mau ambil peluang di aplikasi KBM dengan menulis ya kan, kita bisa dapat cuan di situ. Kemudian ada afiliasinya juga. Nah, cuman tidak semua wanita itu pede untuk menulis, ataupun dengan menulis itu pun kadang kita masih perlu menggunakan banyak waktu untuk merangkai kata, sehingga ada yang mengorbankan waktu istirahatnya, dia harus bergadang menulis kayak gitu kan. Terus saya coba lagi cari dan mencari apa sih cuan digital yang enak buat para wanita gitu, sehingga saya ketemu satu aplikasi yang memang itu cukup nyaman buat saya. Dan saya sudah merasakannya baru 3 bulan sih, cuman saya sudah merasakan laba yang ya lumayan luar biasa kalau menurut saya gitu. Saat itu saya hanya memulai dengan modal hanya 3 juta, kemudian ini udah bulan ketiga saya sudah memiliki keuntungan itu bisa dibilang 20 juta. Dan sudah ya sekarang gini, dengan kita mudah mendapatkan cuan ya kan, hanya menggunakan waktu ya paling juga sehari itu 20 menit gitu. Kemudian sisanya waktu saya dari 24 jam itu ya kita bisa mengejar ibadah-ibadah ya kan, untuk memenuhi peran kita sebagai hamba, kemudian juga bisa merawat diri, memenuhi peran sebagai personal ya kan, dan juga memenuhi peran sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai anak gitu. Kemudian untuk peran sebagai support sistem lingkungannya, saya pun mulai berbagi apa yang saya rasakan, apa yang sedang saya jalani, keberhasilan di cuan digital ini, sehingga saya melakukan support sistem lingkungannya gitu. Saya berbagi ke teman-teman supaya setidaknya membantu atau solusi untuk para wanita yang ingin tetap berpenghasilan, yang ingin tetap kaya raya walaupun dia di rumah saja, sehingga
mengurangi kegiatan dia, aktivitas dia harus keluar rumah gitu. Apalagi pertanyaannya. Nah, ini Cing, menarik ya, dari 3 bulan bergabung gitu kita sudah mendapatkan penghasilan yang 3 kali lipat lebih dari awal modal kita. Nah, bagaimana nih latar belakangnya sehingga Cing Deni memilih platform ini gitu? Memilih. Ini sebelum saya milih platform ini, mungkin ada masa 6 bulan saya harus detail dulu gitu, memperhatikan dulu gitu kan, karena segala sesuatu yang kita putuskan untuk kita ikuti tentunya kita harus hati-hati, harus pelajari dulu segala halnya gitu ya. 6 bulan saya mempelajari, kemudian baru saya ada keberanian untuk memutuskan saya ikut, dan setelah saya ikuti selama 3 bulan saya juga belum belum woro-woro istilahnya, belum informasikan ke teman-teman atau orang-orang sekitar gitu, karena saya pengen membuktikan dulu gitu kan. Dan yang membuat saya yakin gitu untuk menjalani ini karena kami itu bergabung atau bernaung di satu komunitas yang memang visi misinya itu berbagi, dan berbagi. Jadi mereka peduli gitu. Mereka tuh ingin mengangkat atau mensejahterakan masyarakat supaya memiliki penghasilan. Salah satunya juga mensejahterakan para wanita supaya tetap berpenghasilan walaupun di rumah saja dan waktunya tetap dapat diberikan untuk keluarganya, namun penghasilannya tetap cuan terus gitu ya. Dan saya lihat komunitas itu sangat-sangat bagus gitu. Dan memang orang-orang yang ada di dalamnya itu benar-benar orang-orang yang udahlah tujuan hidup dia itu berbagi gitu, berbuat banyak kebaikan. Uang mereka sudah banyak. Dengan filosofi cocok berbagi. Ya betul. Nah sekarang mereka uang sudah cukup, rumah sudah punya, mobil sudah punya, segala macam, mungkin kebutuhan sudah gitu. Sehingga mau apa lagi sih kita gitu? Kalau enggak berbagi. Dan mereka membagikan ilmu, men-share gitu pengetahuan yang harusnya itu jika diuangkan mungkin lumayan mahal, lumayan berharga gitu. Tapi ya sudah mereka bagikan ilmunya, bagikan teknisnya, cara-caranya, itu free, Oma, free. Mereka hanya meminta supaya ketika kalian menjalani apa yang kami jalani, maka kalian pun harus menduplikasi, katanya kan. Kalian pun harus mau punya rasa peduli yang tinggi, berbagi ke banyak orang, dan ajaklah orang-orang yang membutuhkan itu untuk turut merasakan gurihnya cuan digital kayak gitu. Wow, menarik sekali ya. Di sini. Berarti yang melatar belakangnya karena ada komunitas yang yang mendukung, yang support, yang kuat, dan sudah nyata gitu. Apa yang mereka lakukan itu sudah nyata gitu. Semacam kayak pas tsunami di Aceh, mereka di bantuan dan ada bencana-bencana alam yang pernah terjadi, mereka sudah mendonasikan dana sekian gitu kan, sudah beramal. Dan di Indonesia pun sudah mulai marak di setiap kota, daerah itu sudah mulai dibuka atau di peresmian yayasan-yayasan untuk, jadi di satu-satu daerah, masing-masing daerah itu siapa yang mau membuka yayasan, mendirikan yayasan dengan bendera komunitas kami ini, silahkan gitu kan. Jadi saya lihat ini bagus dan ini peluang, bahkan ini solusi buat saya. Nah, sering kita ingin nih raih cuan digital, ikut komunitas ini, komunitas itu, kita harus invest misalnya kan, harus beli ini, bayar misalnya berapa juta, harus begini, bayar lagi berapa juta, ditunggu sebulan, 2 bulan, sampai setahun, sampai 2 tahun, belum ada hasil yang kita dapat gitu. Makanya buat saya, wah ini solusi banget gitu yang sedang saya jalankan. Wow, ternyata memang dari rumah pun sekarang di era digital ini bisa menghasilkan cuan. Jadi cocok sekali ya namanya cuan digital. Cuan digital. Jadi kita manfaatkan fasilitas satu hal lagi nih, ini supaya dapat cuan. Jadi kan mulai usahanya nih dari 3 bulan yang lalu. Kalau sebelum-sebelumnya boleh cerita nih kenapa tidak, bukannya tidak berhasil ya, tapi
Ada hal yang bisa dibagikan kepada para sahabat Cahaya nih, tentang bagaimana memulai bisnis. Mulai bisnis yang mana? Maksudnya sebelum menemukan yang sekarang ini, yang ya, soliditas sekarang ini. Ya. Sebelumnya itu apa ya? Nggak bisa dibilang tidak berhasil juga. Ada sih hasilnya. Hanya saja ya itu tadi, kita harus mengorbankan waktu, ya kan, sehingga orang-orang di sekitar yang berhak atas waktu kita jadi terabaikan, terus juga hasilnya pun nggak maksimal Ya? gitu. Tidak signifikan. Iya. Dengan effort yang diberikan ya? Iya, tentunya gitu. Karena kan ya contoh aja misalnya kayak kita jualan online. Jualan online kan awalnya di sini saya juga ada toko batik Ado, rumah batik Ado. Nah, awalnya kan itu kita perlu effort yang lumayan gitu untuk bangun sampai IG-nya itu teman-teman boleh follow ya, IG rumah batik Ado. Nah, itu untuk sampai di posisi saat ini banyak waktu yang terbuang, banyak uang yang harus diinvestasikan gitu, sehingga ya sekarang sih sudah di posisi aman. Jadi kita sudah punya admin, kemudian sudah ada yang kelola, dan sudah bisa dilepas gitu kan. Dan itu pun salah satu juga keuntungan dengan digital. Jadi omsetnya itu lebih banyak yang beli online lewat IG rumah batik Ado daripada yang datang ke toko gitu kan. Tapi itu ya harus berapa tahun gitu kan. Kebetulan itu kita mendirikannya bareng-bareng sama adik-adik saya. Adik-adik harus dia datang ke TV untuk promo, terus dia harus adakan fashion show gitu kan. Ya harus banyak gebrakan-gebrakan lah untuk di awal, untuk branding, untuk cari follower yang banyak gitu kan, untuk memperkenalkan produk kita gitu. Kalau dibandingkan yang sekarang ya mungkin ini buah manisnya lah ya. Dari selama ini apapun ada peluang kita ambil, apapun peluang kita coba. Kemudian walaupun hasilnya baru sedikit ya disyukuri, sehingga sekarang ketemu yang kalau saya bahasakannya lebih gurih lah, lebih manis gitu. Oke, garing ya. Jangan garing, gurih dong. Gurih ya, gurih. Garing buat yang jadi penonton kata Oma. Oke, cuma nonton doang ya. Jalankan. Jadi udah punya bisnis konvensional, sekarang beralih ke digital. Seperti sekarang ini, suka dukanya, jatuh bangunnya, boleh diceritakan nih? Atau kendala apa yang belum bisa diselesaikan? Boleh di-sharing. Kendala apa ya? Kalau saat ini sih, saya ngerasa nggak punya kendala, Oma. Karena kalau kita melihat ke masa lalu kayak gitu kan ya, memang berat gitu. Cuman ketika kita sudah melewati dan ada di posisi saat ini, merasa alhamdulillah ya bisa melewati semua itu gitu. Kalau mau cerita dulu itu suka duka jatuh bangunnya, usaha dulu. Suka duka jatuh bangunnya, ya pernah lah ngalamin yang namanya ngontrak toko, kemudian kontrakannya nggak kebayar lagi, sementara buat bayar karyawan juga udah nggak ada uang lagi gitu kan, akhirnya ditutup, sementara stok masih banyak, akhirnya zaman-zaman masih ilmu digitalnya masih tipis gitulah, akhirnya cuman diobral-obral aja di FB kayak gitu kan, jual rugi jadinya, yang penting itu stok numpuk bisa jadi barang gitu, bisa jadi uang gitu kan. Nah terus juga ada juga peluang dulu tuh saya ngejalanin marketing online untuk properti, ya kan. Nah, itu lumayan juga cuannya, kita di rumah saja, terus kita promo-promo gitu untuk memasarkan properti. Namun ketika developernya bermasalah, gitu kan, otomatis kan pelanggan kita juga yang dikejar tuh ya kitanya gitu. Saya ada yang menyatakan, saya itu berani beli, berani invest properti itu karena percaya sama Cing Deni gitu misalnya gitu kan. Ya cuman kan kita kan hanya memasarkan, hanya marketing gitu. Sehingga dari itu semua adalah beberapa yang tidak mengerti, mereka menuntut pertanggungjawaban dan toh kadang silaturahminya juga jadi nggak bagus gitu. Cuman sebagian yang mengerti ya mereka mengerti itu kan memang kesalahan di luar kesalahan tak terduga lah gitu. Toh uangnya bukan ditransfer ke saya gitu kan.
Cuman sempet waktu itu saya trauma, saya udahlah nggak mau lagi lah online, nggak mau lagi lah cari cuan digital gitu kan. Karena kata-kata namanya orang kecewa kan kadang kata-katanya kurang bagus gitu kan. Sempet saya trauma, cuman kan nggak akan selesai dengan kita cuman berkurung diri, terus trauma, menutup diri kan nggak gitu juga. Akhirnya ya sudahlah, terus berusaha, terus bangkit, apapun ada kesempatan ya kita ambil peluangnya dan kita coba terjun di situ. Ya harus mau langsung terjun dan harus terjun Action. langsung dan mencoba dulu gitu. Jangankan kebanyakan orang gini Oma, gampang melabeli, gampang menghukumi, Menjas ya. menjudge ya. Kata orang begini, oh ikutan tanpa kita nyemplung dulu dan cari tahu dulu gitu kan, teliti dulu gitu. Jadinya ya akhirnya kesempatan itu, peluang itu lewat begitu saja gitu kan. Makanya kita jangan jadi orang seperti itu yang gampang Jangan ngejudge, priori gampang ya. ini. Kita harus nyemplung dulu, lihat dulu, tahu dulu, rasakan dulu, baru kita ambil keputusan mau lanjut atau mau mundur. Oke. Nah, dari tadi nih para sahabat saya bertanya-tanya nih dalam hati, sebenarnya komunitas apa nih? Boleh di-sharingkan? Komunitas apa itu? Atau Wapri aja, Wapri. Wapri. Oke, siap. Nah, berarti Wapri aja bagi nanti, sahabat Wapri ya. saya yang pengen nih bergabung dengan cuan digital, nah bisa nanti sharing nomornya dan bisa dihubungi kemana? Ya, bisa langsung aja WA ke saya ke nomor 0857. Udah 0857 nanti berapa ya? ditulis Lupa aja ya. di situ. Iya. Nanti tulis aja ya, Oma ya. Nah, akun 08. sosial media apa nih biar sahabat saya follow, komen, dan share gitu. Bahkan ada yang mau jadi per member tadi. Kalau untuk media sosial sekarang ini saya juga lagi kurang aktif sih, Oma. Ngurangin waktu untuk melihat hal itu karena udah dapet cuan yang enak ya kan. Wow. 20 menit udah dapet cuan, udahlah. Dulu itu kan sosial media kan apa sih tujuannya gitu kan, eksis di sosial media ya branding diri, ya cari pelanggan atau apa gitu kan. Nah, kalau sekarang saya jarang aktif, cuman kalau teman-teman mau mengikuti silahkan Denny Verlina, untuk Facebooknya Denny Verlina, untuk TikToknya De Verlin, untuk IG-nya juga mendingan follow yang Rumah Batik Ado aja. Batik Ado supaya sekalian beli, kalau ada keperluan mau beli baju ya. batik bisa ke Rumah Batik Ado. Ini terakhir nih closing statement dari Cing Denny untuk para pengusaha perempuan yang bisa tadi apa ya 7P tadi perannya sebagai hamba, sebagai personal, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai boleh dikasih closing statement-nya. Oke, ya. Pesan Saya dan rasa kenapa, Mbak? Pesan dan kesan untuk para sahabat cahaya. Oke, ya saya rasa semua wanita, sebagian banyaknya itu dia mengidolakan Ibunda Siti Khadijah, ya kan? Wanita kaya raya yang tetap dijamin surga ya, gitu. Tetap menjalani perannya dengan baik gitu, dan tetap berpenghasilan. Nah, dengan di era digital ini, maka kita harus pintar-pintar untuk memilih peluang sehingga kita pun bisa mencontoh Ibunda Khadijah menjadi wanita yang sukses, kaya raya, di rumah saja dan dengan penghasilan dan bisa melaksanakan peran-peran kita gitu. Dimana sebagai ibu kita harus mengasuh anak, memberi pendidikan yang baik, membersamai, memberikan kasih sayang, dan sebagai istri kita harus menjadi istri yang taat gitu kan, yang menjaga kemuliaan diri gitu kan, dan juga sebagai anak kita masih tetap bisa berbakti gitu. Jadi ya tetap terus semangat mencari peluang berpenghasilan yang membuat diri kita lebih banyak waktunya di rumah saja gitu. Namun uang tetap terus mengalir kayak gitu.
Wow. Dari rumah uang tetap ngalir. Jadi duduk tenang, uang datang, gitu ya. Kita duduk diam, Ya, uang betul. datang. Heeh. Ya kita wanita boleh kaya raya supaya kita mudah untuk banyak berbuat kebaikan kan. Ada uang ya kita gampang aja untuk berbagi. Cuman kalau sampai harus ya itu tadi kayak pengalaman saya dulu kan harus keluar rumah kerja terus nanti toko kasih karyawan terus ini urus itu kayaknya waktu 24 jam itu nggak cukup gitu kayaknya. Bukan maksudnya bukan di luar kapasitas kita kadang yang kita lakukan itu. Lebih baik ya udah kita fokus aja sama peran kita ya lebih banyak lah, wanita kan lebih banyak di rumah Oma. Iya, betul. Kalau bisa jadikanlah tembok-tembok rumah itu hijab dirinya, Dakwah dulu dong. Oke. Jadi jadikanlah tembok rumah hijab dirinya. berarti tembok rumah kita jadikanlah hijab diri kita, gitu ya. Iya. Karena dari dalam Namun juga melihat kadang kebutuhannya kurang ya kita mau berpenghasilan, oke berpenghasilan, tapi cari yang hanya menyita waktu kita tuh seminim mungkin. tanpa harus keluar rumah kalau bisa, ya kan? Tanpa harus keluar rumah. Kalaupun di rumah, walaupun pakai digital ya jangan sampai yang harus 6 jam di handphone aja gitu, atau harus Berkutat, scroll, balas chat, ya. Ya. Mungkin di awal-awal boleh, tapi kalau sudah jalan seharusnya udah sistem yang jalan. Ya, Auto sistem yang jalan. Terus juga ya kayak kalaupun mau ada bisnis-bisnis kayak toko gitu kan ya kita harus segera mau berbagi juga, rekrutlah karyawan, didiklah karyawan biar kan dia jalanin. Oke. Syukron jazakillah nih, Cing Deni sudah hadir berbagi pengalaman di acara Bisa Bincang Santai bersama Indahnya Berbagi. Om doakan usahanya lancar, sukses terus, dan salam buat keluarga. Iya. Oke. Iya, berbagi. Cuman ya itu, dia menyarankan orang untuk berbagi dan dia pun memberi solusi caranya untuk mendapatkan cuan yang banyak supaya mudah berbagi. Iya, jadi bukan suruh aja berbagi tapi nggak ada ininya nih, nggak ada jalan keluarnya gitu. Tapi ini kita disuruh berbagi, kemudian dicari dana berbaginya tuh dari mana. Dan itu nyata, cepat, mudah gitu. Ya kayak yang udah saya ceritakan tadi gitu. Memang nyata gitu, langsung bisa dinikmati. Demikian saja perjumpaan kita kali ini. Melalui grup ini nanti kita akan berada dalam satu frekuensi di Indahnya Berbagi. Bergabung dalam komunitas yang positif dengan cara yang efisien dan efektif bagi teman-teman yang jiwa pembelajar nih. Next bakal banyak info-info webinar juga yang akan di-share. Jadi kita saling support, saling mendukung, serta diajarin bagaimana caranya, step by step-nya untuk mendapatkan penghasilan di cuan digital. Buah duku, buah durian, sampai jumpa di Selasa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.